Bagaimana jika keputusasaan membawa seorang ayah pada keputusan terburuk dalam hidupnya, mengakhiri nyawa seluruh keluarganya? Inilah kisah Arman, seorang pria yang terjerat utang judi online hingga hampir menghancurkan segalanya. Namun, keajaiban tak terduga menyelamatkan mereka dari ambang maut dan mengubah perjalanan hidupnya menjadi penuh taubat dan perjuangan. Sebelum kita mulai cerita penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda terus mendapat inspirasi dan cerita penuh makna. Saya mendoakan Anda semua yang mendengarkan cerita ini diberikan pahala, dilancarkan rezekinya, dan senantiasa dalam keberkahan. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Malam itu, Arman duduk di teras rumahnya, menatap langit yang penuh bintang dengan pikiran berkecamuk. Kesehariannya sebagai seorang karyawan swasta tak pernah lepas dari tekanan pekerjaan dan tuntutan hidup. Dengan penghasilan yang pas-pasan, ia kerap merasa iri melihat orang-orang yang tampak sukses dan hidup serba berkecukupan. Di dalam hati, ia berbisik lirih, "Kapan ya aku bisa mengubah nasib ini?" Namun, ia tak menyangka, pencarian jawaban dari pertanyaan itu akan menyeretnya ke jalan yang begitu gelap. Segalanya bermula ketika teman sekantornya, Farid, memperkenalkan sebuah aplikasi judi online. "Cuma buat seru-seruan, men. Sekali menang bisa dapat jutaan. Loh?" bujuk Farid sambil menunjukkan saldo fantastis di layar ponselnya. Awalnya, Arman ragu. Ia tahu berjudi adalah perbuatan yang dilarang. Namun, rayuan Farid, ditambah kebutuhan hidup yang semakin mendesak, membuatnya mulai tergoda. Sekali ini aja, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Arman mencoba memasang taruhan kecil untuk pertama kalinya, dan tak disangka, ia menang. Perasaan euforia menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, imajinasinya dipenuhi mimpi-mimpi manis, melunasi utang, membeli rumah, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, kemenangan itu hanyalah umpan dari jebakan besar. Hari-hari berikutnya, Arman mulai kehilangan kendali. Kekalahannya terus bertambah, tapi ia tetap bermain dengan harapan bisa menutup kerugiannya. Sementara itu, Siti, istrinya, mulai merasakan perubahan pada Arman. Pria yang dulu selalu pulang dengan senyum kini lebih sering mengurung diri di kamar, sibuk dengan ponselnya. "Mas, kok akhir-akhir ini kamu beda banget? Ada masalah di kantor?" tanya Siti dengan nada khawatir. Arman hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Dik. Aku cuma lagi banyak pikiran," jawabnya, berusaha menutupi kecanduannya. Tapi Siti tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Waktu berlalu, dan kebiasaan Arman semakin buruk. Gajinya yang pas-pasan habis dalam hitungan hari. Ketika saldo rekeningnya kosong, ia mulai meminjam uang dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, jumlahnya kecil, hanya untuk menutup kekalahan. Namun, kekalahan yang terus bertambah membuat utangnya membengkak hingga puluhan juta. Sekali menang besar, semuanya bisa selesai, pikir Arman, berulang kali membodohi dirinya sendiri. Kehidupan keluarga Arman perlahan-lahan mulai hancur. Tagihan pinjaman online mulai berdatangan, disusul oleh teror dari debt collector yang datang hampir setiap hari. Mereka mengetuk pintu dengan kasar, meneriakkan nama Arman, dan mengancam akan menyita barang-barang di rumah. Siti yang ketakutan hanya bisa memeluk anak-anak mereka sambil menangis. "Mas, tolong hentikan semua ini. Utang kita sudah terlalu banyak," pinta Siti dengan air mata bercucuran. Namun, Arman hanya terdiam, tenggelam dalam rasa malu dan putus asa. Pada suatu malam, Arman duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Pikirannya dipenuhi rasa penyesalan. Namun ia merasa sudah terlalu jauh untuk kembali. Dalam hati, ia mengutuki dirinya sendiri. "Ya Allah, kenapa aku bisa sampai seperti ini? Apa yang harus aku lakukan?" Tangannya bergetar saat memegang ponsel, memandangi angka utang yang terus bertambah. Ia merasa seperti terperangkap dalam lubang gelap tanpa jalan keluar. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Bayangan keluarganya yang dulu harmonis terus menghantui pikirannya. Ia ingin berhenti, tapi godaan untuk bermain lagi terlalu kuat. Malam itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkin aku memang gak pantas jadi suami dan ayah." Sebuah pikiran mengerikan mulai menggerogoti benaknya,
membuka pintu bagi keputusasaan yang lebih besar. Malam itu, setelah menatap layar ponselnya yang dipenuhi angka utang dan notifikasi ancaman dari debt collector, Arman duduk diam di sudut kamar. Wajahnya kusut, dan matanya sembab akibat terlalu sering menangis dalam sunyi. Pikirannya terus menerawang, memikirkan satu-satunya jalan yang menurutnya mampu mengakhiri segala penderitaan ini, kematian. Mungkin ini takdirku. Aku gagal sebagai suami, sebagai ayah. Kematian adalah satu-satunya jalan keluar, gumamnya lirih. Esok harinya, suasana di rumah semakin mencekam. Debt collector kembali mendatangi rumah mereka, kali ini dengan ancaman yang lebih keras. Kalau kamu nggak bayar minggu ini, kami akan ambil semua barang di rumah ini, termasuk perabotan dan motor, teriak mereka dari luar pagar. Siti yang ketakutan hanya bisa memeluk Adit dan Aulia sambil menangis. Anak-anak yang tak sepenuhnya mengerti situasi hanya bisa bertanya, "Bu, kenapa kita harus sembunyi terus? Apa Bapak nggak bisa nyelamatin kita?" Pertanyaan polos itu membuat hati Siti semakin remuk. Malamnya, Arman yang merasa tak lagi memiliki harapan duduk termenung di meja makan. Ia memandang wajah Siti yang pucat dan kedua anaknya yang tertidur dengan wajah penuh kelelahan akibat ketegangan yang mereka alami setiap hari. Rasa bersalah menghantamnya seperti badai, membuat dadanya sesak. Ia berpikir, kalau aku pergi sendiri, mereka akan tetap menderita. Tapi kalau kami pergi bersama, penderitaan ini bisa berhenti selamanya. Pikiran itu terus menggerogoti logikanya, mengubah rasa kasih sayangnya menjadi keputusasaan yang gelap. Dalam kebisuan malam itu, Arman memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Ia membeli racun tikus dari warung kecil di ujung gang, menyembunyikannya di dalam kantong plastik. Dengan tangan gemetar, ia menyusun rencana. Ia akan mencampurkan racun itu ke dalam minuman dan memberikannya kepada keluarganya. "Ini bukan karena aku nggak sayang mereka," bisiknya kepada dirinya sendiri. "Justru karena aku nggak mau mereka terus menderita." Ketika malam semakin larut, Arman memanggil Siti ke meja makan. Dengan suara serak, ia berkata, "Dik, aku sudah nggak sanggup lagi. Semua ini salahku, dan aku tahu aku nggak bisa memperbaikinya. Aku ingin kita semua berhenti dari semua penderitaan ini." Siti menatap suaminya dengan tatapan penuh kengerian. "Mas, apa maksudmu? Jangan bilang kalau kamu mau melakukan sesuatu yang nekat," seru Siti, matanya mulai berkaca-kaca. Namun, Arman yang sudah tenggelam dalam keputusasaan hanya menunduk. Ia menunjukkan botol racun itu kepada Siti. "Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Kita semua akan bersama. Aku nggak mau ninggalin kamu dan anak-anak sendirian menghadapi semua ini," ujarnya sambil terisak. Siti berteriak histeris, memohon kepada suaminya untuk menghentikan rencana gila itu. Tapi Arman hanya memandangnya dengan mata yang dipenuhi air mata, seolah-olah ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara. Dalam kondisi penuh tangisan dan ketegangan, Arman mencampurkan racun ke dalam minuman yang disajikan untuk Siti dan anak-anaknya. Siti menolak meminumnya, tapi Arman dengan suara parau memaksa, "Dik, tolong, percayalah, ini untuk kebaikan kita," katanya sambil menahan tangis. Siti akhirnya menyerah, meskipun hatinya menjerit penuh rasa takut. Dengan air mata yang terus mengalir, mereka bertiga meminum cairan beracun itu bersama. Beberapa menit kemudian, tubuh mereka mulai melemah. Adit dan Aulia terkulai di pangkuan Siti, sementara Arman tergeletak di lantai dengan napas yang semakin lemah. Dalam detik-detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, Arman berbisik pelan, "Ya Allah, jika ini memang jalan kami, aku mohon ampuni dosa-dosa kami." Hening menyelimuti ruangan, hanya menyisakan suara jam dinding yang berdetak perlahan. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar pelan di tengah keheningan. Tubuh Arman, Siti, Adit, dan Aulia tergeletak di lantai ruang tamu. Racun yang mereka telan perlahan meresap ke dalam tubuh, menggerogoti sisa-sisa kekuatan yang mereka miliki. Arman sempat membuka matanya sesaat, namun hanya untuk melihat wajah keluarganya yang terkulai lemas. Dengan napas yang tersisa, ia berbisik, "Ya Allah, maafkan aku. Aku hanya ingin mereka bahagia." Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Tangisan kecil terdengar dari Adit yang terbaring di samping ibunya. Suara lirih itu terdengar oleh seorang tetangga, Pak Hadi, yang kebetulan sedang melintas di depan rumah. Awalnya,
Ia mengira suara itu hanyalah tangisan anak kecil yang sedang bermimpi. Tetapi ketika ia melihat lampu rumah Arman yang masih menyala di larut malam, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan rasa penasaran, ia mendekati jendela dan mendengar suara lemah, seperti erangan. Pak Hadi segera memanggil warga sekitar untuk mendobrak pintu rumah Arman. Begitu pintu terbuka, pemandangan mengerikan langsung menyambut mereka. Keempat anggota keluarga itu tergeletak di lantai dengan tubuh pucat dan napas tersengal-sengal. Siti memegang erat tangan Aulia, sementara Arman terbaring dengan wajah yang dipenuhi air mata. "Astagfirullah. Cepat, bawa mereka ke rumah sakit," teriak Pak Hadi panik. Dalam waktu singkat, warga bersama-sama mengangkat tubuh Arman dan keluarganya ke dalam mobil. Mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan sirene ambulan yang meraung di tengah malam. Di dalam ambulan, Arman setengah sadar mendengar samar-samar doa-doa yang dipanjatkan oleh Pak Hadi. "Ya Allah, selamatkan mereka. Jangan biarkan mereka berakhir seperti ini." Tangis lirih Pak Hadi membuat Arman merasa seperti ditampar keras. Setibanya di rumah sakit, tim medis langsung bergerak cepat. Lambung mereka dipompa, cairan infus dipasang, dan berbagai upaya penyelamatan dilakukan untuk menetralkan racun yang telah masuk ke tubuh mereka. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Arman, yang berada di antara sadar dan tidak sadar, sempat bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di depan pintu besar yang bercahaya terang. Suara lembut namun tegas terdengar, "Kamu diberi kesempatan kedua. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya." Beberapa jam kemudian, Arman terbangun di ranjang rumah sakit. Tubuhnya terasa lemas, namun napasnya mulai terasa lebih ringan. Ia menoleh ke samping dan melihat Siti sedang menangis pelan sambil menggenggam tangan Adit dan Aulia yang masih terbaring lemah. "Alhamdulillah, mereka selamat," bisik Siti dengan air mata haru. Saat itulah, Arman merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa syukur yang mendalam karena keluarganya masih hidup. Tangisan Siti membuat Arman tak mampu menahan air matanya. Ia memanggil istrinya dengan suara parau. "Dik, maafkan aku. Aku hampir menghancurkan semuanya." Siti memandang suaminya dengan mata yang penuh luka, tapi juga kehangatan. "Mas, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi kalau Allah masih memberi kita kesempatan hidup, mungkin ini tanda bahwa Dia ingin kita berubah," jawab Siti sambil terisak. Malam itu, di dalam ruangan rumah sakit yang sederhana, Arman berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengubah hidupnya. Ia tak akan membiarkan rasa putus asa menguasai dirinya lagi. Dengan air mata yang terus mengalir, ia menengadahkan tangannya dan berbisik pelan. "Ya Allah, terima kasih. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan kedua ini. Aku mohon, bimbing aku untuk memperbaiki semuanya." Pagi itu, Arman terbangun dengan tubuh yang masih lemah. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai rumah sakit, menerangi wajah istrinya, Siti, yang duduk di sampingnya. Siti tampak letih, tapi masih setia menggenggam tangan Arman. Melihat wajah istrinya yang penuh kesedihan, Arman tak mampu menahan tangis. Ia meremas tangan Siti dan berkata lirih, "Dik, maafkan aku. Aku sudah hampir menghancurkan semuanya. Aku bukan suami yang baik. Aku bukan ayah yang pantas." Suaranya pecah di tengah-tengah kalimat, tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Siti mengusap air matanya, meski hatinya masih dipenuhi rasa kecewa. "Mas, aku nggak bisa bilang aku langsung memaafkanmu. Luka ini terlalu dalam. Tapi aku juga nggak mau terus-terusan hidup dalam bayang-bayang kesalahan. Kalau Allah sudah kasih kita kesempatan kedua, aku mau kita manfaatkan ini untuk berubah." Kata-kata Siti menusuk hati Arman. Ia sadar, istrinya masih bertahan bukan karena tak punya pilihan, tetapi karena ia percaya pada janji perubahan. Setelah pulih dari kondisi kritis, Arman mulai menunjukkan tekadnya untuk berubah. Ia meminta maaf kepada anak-anaknya, meski Adit dan Aulia masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dengan suara pelan, Arman berkata kepada mereka, "Nak, Bapak janji nggak akan bikin kalian sedih lagi. Bapak akan jadi ayah yang lebih baik." Adit, yang sebelumnya takut mendekati ayahnya, akhirnya memeluk Arman sambil berkata polos, "Bapak jangan pergi lagi, ya?" Kata-kata itu semakin menguatkan tekad Arman untuk memperbaiki dirinya. Langkah pertama yang dilakukan Arman adalah berhenti total dari judi online. Ia menghapus semua aplikasi yang pernah mengikatnya pada lingkaran setan itu. Namun,
Itu bukan hal yang mudah. Godaan untuk kembali bermain sering muncul, terutama ketika rasa putus asa menyerangnya. Tapi kali ini, ia memilih untuk melawan godaan itu dengan doa. Setiap kali pikirannya mulai goyah, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan. Ya Allah, aku nggak mau terjebak lagi. Tolong kuatkan aku, pintanya dalam hati. Arman juga mulai bekerja kembali, meski pekerjaannya kini jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Ia menjadi buruh angkut di pasar, mengangkat karung-karung berat demi mendapatkan penghasilan halal. Warga yang dulu mencibirnya mulai melihat perubahan dalam diri Arman. Beberapa bahkan menawarkan bantuan untuk meringankan beban hidupnya. Meski terasa berat, Arman menerima semuanya dengan lapang dada. Ia sadar bahwa perjalanan menuju perbaikan bukanlah jalan yang mudah. Di sisi lain, Siti juga berjuang untuk memaafkan Arman sepenuhnya. Ia mulai mengikuti pengajian bersama ibu-ibu di lingkungannya, mencari ketenangan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Perlahan, ia melihat perubahan nyata dalam diri suaminya. Arman yang dulu penuh amarah kini lebih sabar dan tawakal. Melihat perubahan itu, Siti mulai percaya bahwa keajaiban yang mereka alami bukanlah kebetulan, melainkan tanda kasih sayang Allah yang luar biasa. Meski utang mereka masih menumpuk, Arman tak lagi merasa tertekan seperti sebelumnya. Ia mendatangi satu persatu pemberi pinjaman untuk meminta keringanan pembayaran. Beberapa menolak, bahkan mengancam, tetapi Arman tidak gentar. Ia yakin bahwa selama ia berusaha dan jujur, Allah akan membukakan jalan. Rezeki itu datang dari jalan yang gak pernah kita duga. Yang penting kita tetap berusaha, ujarnya kepada Siti suatu malam. Perlahan tapi pasti, kehidupan keluarga Arman mulai membaik. Mereka masih hidup sederhana, tapi kehangatan dan kebersamaan yang sempat hilang kini kembali. Di tengah semua kesulitan, Arman merasa hidupnya lebih bermakna. Setiap hari, ia bersyukur kepada Allah atas kesempatan kedua yang diberikan. Baginya, kesulitan yang ia alami adalah ujian untuk membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kini, ia siap menjalani sisa hidupnya dengan penuh syukur dan keimanan. Pagi itu, Arman sedang duduk di beranda rumahnya yang sederhana. Ia menatap anak-anaknya yang tengah bermain di halaman kecil dengan senyum yang jarang sekali terlihat beberapa bulan terakhir. Adit tertawa riang sambil mengejar adiknya, Aulia, yang memegang balon di tangannya. Pemandangan itu membuat hati Arman penuh haru. Ya Allah, terima kasih. Aku nggak tahu bagaimana hidupku tanpa mereka, bisiknya lirih, merasakan kedamaian yang perlahan kembali menyelimuti rumah tangganya. Hari-hari Arman kini diisi dengan rutinitas kerja keras dan doa. Meski menjadi buruh di pasar bukanlah pekerjaan yang diimpikan, ia melakukannya dengan penuh keikhlasan. Setiap tetes keringatnya menjadi pengingat bahwa perjuangannya kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang hampir hancur akibat keputusannya di masa lalu. Aku nggak bisa ngulang waktu, tapi aku bisa memperbaiki semuanya mulai sekarang. Tekadnya setiap pagi sebelum berangkat bekerja. Di lingkungan tempat tinggalnya, cerita Arman yang hampir mengorbankan keluarganya mulai tersebar. Awalnya, banyak tetangga yang mencibir, bahkan menganggapnya sebagai pria lemah yang tak mampu menghadapi masalah. Tapi lambat laun, mereka melihat perubahan besar dalam diri Arman. Ia yang dulu mudah marah kini menjadi pribadi yang sabar dan rendah hati. Arman pun tidak ragu menceritakan kisah hidupnya kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Jangan pernah main-main dengan judi, sekecil apapun. Itu pintu kehancuran, katanya suatu hari kepada seorang pemuda yang mulai terjebak dalam jeratan yang sama. Suatu malam, di sebuah acara pengajian kampung, Arman diminta berbicara di depan jamaah. Awalnya ia ragu, takut masa lalunya menjadi bahan ejekan. Namun, dengan dukungan Siti, ia memberanikan diri. Di hadapan puluhan orang, ia membuka cerita tentang bagaimana ia hampir menghancurkan keluarganya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya ada di sini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah masih kasih saya kesempatan kedua. Kalau bukan karena doa istri saya dan kasih sayang Allah, mungkin saya dan keluarga saya sudah nggak ada di dunia ini." Kisah Arman membuat banyak orang meneteskan air mata. Bahkan Pak Hadi, tetangga yang pernah menyelamatkan mereka, terisak mendengar penuturan Arman. Setelah pengajian selesai, banyak jamaah yang datang untuk memberi dukungan dan ucapan terima kasih atas keberanian Arman berbagi pengalaman. Malam itu, Arman merasa beban di hatinya sedikit berkurang.
Ia menyadari bahwa berbagi kisah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyembuhan dirinya sendiri. Sementara itu, Siti terus menjadi pendukung terbesar Arman. Meski ia masih menyimpan luka di hatinya, ia memilih untuk memperkuat keluarganya dengan cinta dan doa. Ia mulai mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang mereka miliki. Kita mungkin gak kaya harta, tapi Allah kasih kita harta yang jauh lebih berharga. Kesempatan untuk memperbaiki diri, ujarnya kepada Adit dan Aulia suatu malam. Kehidupan mereka kini mungkin jauh dari kemewahan, tetapi kehangatan yang dulu hilang telah kembali. Setiap pagi, Arman dan Siti mengawali hari dengan doa bersama, memohon kekuatan untuk menghadapi tantangan yang masih akan datang. Utang mereka masih belum sepenuhnya lunas, tapi Arman yakin bahwa selama ia jujur dan bekerja keras, jalan keluar pasti akan terbuka. Allah nggak pernah tinggal dia melihat hambanya berusaha, katanya kepada Siti, yang hanya mengangguk sambil tersenyum. Beberapa tahun kemudian, kehidupan keluarga Arman telah jauh berubah. Meski mereka masih hidup sederhana, Arman kini dikenal sebagai sosok inspiratif di komunitasnya. Ia sering diundang untuk berbagi kisah tentang bagaimana ia bangkit dari kehancuran. Di setiap kesaksiannya, ia selalu menutup dengan pesan yang sama, hidup ini penuh ujian, tapi Allah nggak akan meninggalkan kita selama kita mau berubah dan berusaha. Dalam hati, Arman bersyukur atas semua perjalanan ini. Dari kegelapan yang hampir menelan hidupnya, ia kini berjalan dalam cahaya baru bersama keluarganya.